Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang kontinuitas bisnis dan pemulihan bencana. Rencana kontinuitas bisnis adalah prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa ketika terjadi bencana, siklus bisnis perusahaan dapat dilanjutkan kembali secara tepat waktu dan teratur dengan sedikit atau tanpa gangguan terhadap proses bisnis utama dan layanan operasionalnya. Fungsi utama rencana kontinuitas bisnis meliputi 1. Memastikan keselamatan seluruh personel perusahaan. 2. Meminimalisasi gangguan bisnis dalam penyediaan produk atau layanan. Yang ketiga, melanjutkan operasi bisnis utama secepatnya secara terjadi bencana. Yang terakhir, meminimalisasi kerugian finansial. Untuk yang selanjutnya yaitu proses BCP. Proses BCP meliputi 4 fase, yaitu yang pertama penetapan ruang lingkup dan perencanaan. Untuk fase yang kedua, penetapan Business Impact Assessment ataupun BIA. Yang ketiganya, pengembangan Business Continuity Plan. Dan yang keempat yaitu fase persetujuan rencana dan implementasi. Adapun konsep yang digunakan dalam proses BCP ini, yang pertama itu Recovery Point Objective ataupun RPO. Ini ditentukan berdasarkan tingkat kerugian akan kehilangan data yang dapat diterima oleh perusahaan jika gangguan ataupun bencana terjadi. Dan yang keduanya yaitu konsep Recovery Time Objective ataupun RTO. Ini ditentukan berdasarkan berapa lama waktu downtime yang diterima agar sistem dapat berjalan kembali setelah bencana itu terjadi. Terima kasih. BCP terdiri dari 3. 1. Disaster Recovery Plan atau DRP dimaksudkan untuk pemulihan fasilitas yang tidak bisa beroperasi termasuk pengalokasian kembali operasional ke lokasi yang baru. 2. Operation Plan akan diikuti unit bisnis saat pemulihan dilakukan. 3. Restoration Plan akan digunakan untuk mengembalikan operasional ke keadaan normal dan apakah mengacu dari perbaikan sebelumnya atau penggunaan fasilitas baru. Kebijakan kontinuitas bisnis dan pemulihan bencana. Sebuah rencana pemulihan bencana yang komprehensif meliputi yang pertama, analisis risiko dan dampak bencana. Yang kedua, strategi penyediaan sistem IT dalam keadaan darurat. Yang ketiga, rumusan prosedur antisipasi dan penanggulangan bencana terhadap sistem IT. Pengelolaan insiden di perusahaan. Klasifikasi insiden. Yang pertama, insiden yang tak berarti yang tidak menyebabkan kerusakan yang signifikan. Yang kedua, insiden kecil yang menyebabkan dampak tidak berarti atau relatif penting. Yang ketiga, insiden besar yang menyebabkan dampak negatif terhadap perusahaan.